Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Yang Taryana. Saya adalah mahasiswa PPG gelombang 1 LPTK IAIN Pontianak, sekaligus guru dari MTS As-Siddiqiyah Campaka, Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mata pelajaran fikih materi zakat profesi dengan metode ajar deep learning. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah kita sehat ya. Syukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi fikihnya ya. Oke, sebelum kita belajar silakan baca doa dulu. Silakan dipimpin ke kelasnya. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Baca doa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya lebih semangat sebelum kita membahas materi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Saya komando ya. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan dikeluarkan buku bikinnya. Sebelumnya saya mau cek dulu berapa orang yang tidak masuk. Silakan ya. Ain Latifah, Ain Fitri, Ajis, Amalia Nuraini, Ayu Puspitasari, Bagas, Isti Astuti, Wisna, Muhammad Rafat, Muhammad Sukirman, Muhammad Asauri, Nuriyatun Najwa,
Johar, Robi, Safa, Selina, Siva Rahayu, Siti Salva. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang zakat profesi ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai zakat kan. Oke. Saya ingatkan kembali materi yang sudah kemarin kita bahas sama-sama. Apa itu zakat? Coba yang keras. Zakat itu apa? Oke. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan mustahik? Mustahik itu penerima zakat ya. Penerima zakat itu ada berapa asnaf? Coba sebutkan. Ya, fakir terus miskin, kemudian apa? Amil zakat. Kemudian mualaf, kemudian hamba sahaya, kemudian apa lagi? Gorim, ya sama saja. Terus apa lagi? Fisabilillah, kemudian mustabil. Oke, kalian sudah paham ya? Nah sekarang kita lanjutkan materinya adalah zakat profesi. Nah dari tadi yang sudah kalian pahami zakat, nah kemudian yang akan kita bahas sama-sama itu adalah zakat profesi. Artinya tinggal menambahkan saja kata profesi. Arti dari kata profesi itu adalah sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan kita yang dapat menghasilkan uang. Nah, makanya yang disebut zakat profesi itu adalah zakat yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan kita, yang menghasilkan uang, yang nantinya dari penghasilan kita itu ada sebagian hak-hak orang lain yang harus dibayarkan. Nah, walaupun untuk zakat profesi ini sebetulnya masih menjadi sebuah perdebatan ya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama kontemporer sekarang, ulama-ulama modern sekarang ya. Kenapa demikian? Kenapa masih ada sebagian orang atau sebagian ulama yang berbeda pendapat, menyimpulkan bahwa zakat profesi itu zolim, bahkan ada yang menyebutkan tidak ada dalilnya, tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian mereka beranggapan bahwa di zaman Rasulullah itu tidak ada zakat profesi ya. Itu alasan sebagian ulama yang menyimpulkan bahwa zakat profesi itu tidak ada atau tidak perlu dilaksanakan ya. Nah tetapi kita sebagai umat muslim yang baik ya, harus melihat dari sudut pandang manfaat atau kebaikan. Manfaatnya kira-kira kalau kita laksanakan itu bagus nggak? Bagus ya. Jadi kalau kita nanti sudah dewasa, kalian sudah mempunyai pekerjaan, kemudian mempunyai penghasilan lebih, itu tidak ada salahnya bayarkan zakat profesinya. Oke, supaya lebih jelas, saya di sini punya video ya, kita simak sama-sama. Ada ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak perlu atau tidak ada, bahkan dia menyebutkan zolim. Kita simak sama-sama ya.
kita sebut dengan zakat profesi. Ini zolim. Zakat profesi itu zolim. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Sekarang Bapak gajian, tiap gajian tiba-tiba langsung dipotong 2,5% tiap bulan. Saya mau tanya, Bapak ini gajian pakai duit atau pakai beras? Pakai duit kan? Yang namanya duit itu kalau dikiaskan itu masuknya kemana? Emas atau perak, bukan kepada apa? Beras, bukan. Karena masalahnya Pak, mereka yang mewajibkan zakat profesi itu katanya dikiaskan kepada profesi petani. Petani itu kan profesi, sedangkan zakat pertanian itu diwajibkan. Nah, kamu bekerja di sebuah perusahaan sama profesi juga katanya. Ini katakan maaf Mas, kalau petani menghasilkan beras, kalau situ kerja di perusahaan menghasilkan apa? Duit, mana mungkin sama. Terus yang lebih lucu lagi Pak, dari zakat profesi apa Pak? Ketika ditanya berapa yang harus dikeluarkan dari zakat profesi, bilangnya 2,5%. Haji, bukannya kamu berkata tadi bisa makan dengan petani? Yang namanya petani itu kan kata Rasulullah SAW berapa? 1/10. Masyur, dari mana kamu katakan itu kata mereka? Oh dikiaskan dengan itu. Oke, itu adalah pendapat mereka para ulama yang tidak menyetujui mengenai zakat profesi. Ya. Nah, dari video ini kita bisa belajar, kita simpulkan ya, bahwa zakat profesi itu adalah penyesuaian, ya, penyesuaian zakat di zaman yang sekarang kita alami, zaman modern ini. Memang betul ya, di zaman Rasulullah itu tidak ada zakat profesi karena pada waktu itu kan mata pencaharian penduduk cuma bertani ya, beternak gitu kan. Nah, sekarang kan zaman sudah modern, sudah maju. Profesi orang-orang itu beraneka ragam, bahkan penghasilannya ada yang lebih besar berlipat ganda daripada petani dan peternak. Apakah adil kalau misalnya petani dan peternak saja yang harus membayar zakat? Ya. Sekarang di zaman sekarang kan banyak konten kreator yang penghasilannya ratusan juta tiap bulan ya. Kemudian ada pengusaha mobil, orang yang jual beli mobil ya, betul nggak? Itu gajinya sampai miliaran per bulan. Nah, dari situ para ulama menyimpulkan bahwa harus ada pembayaran zakat profesi. Ya. Oke, dari video ini saya punya video satu lagi yang lebih akan menambah pemahaman kalian mengenai zakat profesi. Ya, kita simak lagi. Zakat profesi. Zakat profesi termasuk salah satu jenis zakat yang diwajibkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah harta yang baik yang berasal dari hasil usaha kalian dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian." Al-Baqarah 206. Kalimat harta yang baik yang berasal dari hasil usaha kalian. Kata usaha dalam bahasa Arab disebut kasab, dalam bahasa kita disebut pekerjaan atau profesi. Artinya dapat kalian keluarkan zakat dari yang baik dan halal dari hasil usaha kalian dan dari hasil pertanian dan perkebunan, juga dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian atau pertambangan, dan semua ini termasuk dalam pengumuman kata profesi. Dan berfirman, makanlah dari buahnya ketika berbuah dan tunaikanlah haknya di hari ketika dipetik hasilnya, dan janganlah berlebihan ketika makan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-An'am 141. Petani buah termasuk salah satu profesi dari sekian banyak profesi, di mana mereka tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya di hari ketika panen atau ketika dipetik hasilnya. Dalam zakat profesi tidak ada perhitungan nisab dan hail, tetapi yang jadi ukuran adalah seberapa sisa dari hasil setelah dikurangi modal dan belanja keluarga hingga panen berikutnya. Maka sisa dari pemotongan itulah yang dikeluarkan
sebagai zakat, dan inilah yang terbaik. Bila tidak, maka tergantung kesenangan hati dari pemiliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang petani yang namanya disebut-sebut di atas awan, di mana awan diperintah membawa airnya ke kebun orang itu. Ketika ditanyakan akan sebab mendapatkan kemuliaan itu, ia jawab, hasil kebun ini saya bagi tiga, sepertiga untuk belanja keluarga, sepertiga untuk dikembalikan ke kebun sebagai modal, dan sepertiga disedekahkan. Muslim 5299. Dari riwayat ini kita dapatkan kejelasan bahwa 1. Yang dikeluarkan sebagai sedekah adalah sisa dari belanja keluarga dan modal. 2. Dia mengeluarkan keseluruhan sisa dari belanja keluarga dan modal yang jumlahnya. Karena itu, siapa yang mampu keluarkan keseluruhan sisa dari belanja keluarga hingga panen berikutnya dan modal, maka silakan, dan inilah yang paling utama. Dan siapa yang belum mampu, maka baginya berlaku dalil lain, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal bagi seseorang harta saudaranya kecuali bila dia memberi dengan hati yang senang. Ahmad 20.170, yaitu tergantung kesenangan hati dari pemiliknya, dan apabila tidak ada sisa maka tidak ada beban zakat padanya. Zakat profesi termasuk zakat yang tidak diwajibkan kepada khalifah memungutnya, tapi langsung diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya dari kerabat, tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seterusnya. Namun demikian, tidak mengapa diserahkan kepada khalifah bagi siapa saja yang menginginkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bila kamu tampakkan sedekahmu maka itu baik bagimu, dan bila kamu sembunyikan dan memberi kepada kaum fakir maka itu lebih baik. Al-Baqarah 271. Menampakkan maknanya lewat petugas zakat yang ditunjuk oleh khalifah, dan menyembunyikan maknanya memberi secara langsung kepada golongan yang membutuhkan. Dalam hal ini tidak mengapa bagi orang yang ingin menampakkannya, namun sembunyikan itu lebih baik bagi dirinya, dan ini hanya pada zakat yang tidak diwajibkan kepada khalifah pemungutnya. Misalkan seorang pedagang emas, dia punya barang dagangan yang mencapai nisab dan hal, bagaimanakah perhitungan zakatnya? Jawabannya, emas, bila sebagai barang dagangan maka tidak terkena kewajiban zakat harta, sehingga tidak ada perhitungan nisab dan hal padanya. Dia hanya terkena kewajiban zakat profesi bila keuntungannya melebihi dari modal dan belanja keluarga. Pedagang biasanya punya waktu tertentu untuk menghitung laba yang diistilahkan dengan tutup buku, kadang sekali sebulan atau sekali sepekan. Maka saat tutup buku hendaknya dia hitung hasilnya lalu menyisihkan darinya modal dan belanja keluarga hingga tutup buku berikutnya. Bila ada sisa maka terkena kewajiban zakat profesi. Demikianlah perhitungannya walau barang dagangannya berupa emas dan perak. Maka apapun profesi Anda, bila menghasilkan laba atau gaji atau bagi hasil yang lebih dari kebutuhan hidup Anda, maka ketahuilah bahwa di dalamnya Anda terkena kewajiban zakat profesi yang wajib ditunaikan. Wallahul musta'an. Dari video yang kita simak barusan itu sangat jelas, ya, bahwa zakat profesi itu adalah sejenis transformasi, ya, transformasi zakat yang asalnya seperti apa, kemudian sekarang di era modern kita sesuaikan seperti itu, ya. Jadi alangkah baiknya kita untuk melaksanakan zakat profesi, ya, meskipun banyak para ulama yang tidak sependapat. Seperti itu. Sekali lagi saya tanya, ini paham ya? Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Pak, ini Pak. Oke, silakan. Mana? Bagaimana kalau kita berzakat profesi tetapi belum mencapai nisab? Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Bagaimana kalau kita berzakat profesi tetapi belum nisab, katanya? Nah, berarti tadi saya katakan, beginilah ya. Seorang muslim bekerja itu untuk menghasilkan uang. Kira-kira tujuannya untuk apa? Supaya kaya, ya, betul nggak? Ya. Supaya kaya. Tetapi kalau prinsipnya seperti itu kita ketinggalan, ya. Karena orang yang tidak beriman saja, orang yang agamanya non muslim saja, itu sudah banyak yang kaya, betul nggak? Ya. Jadi kita sebagai umat muslim yang baik, tujuan daripada kerja itu bukan untuk kaya saja, tetapi untuk kaya dan bisa melaksanakan zakat. Kemudian Pak, saya
nisab, tetapi ingin membayar zakat profesi, silahkan, bagus bahkan ya. Kalian bayar sebesar 2,5% gitu kan, meskipun belum mencapai nisab, tetapi berarti itu masuknya adalah sedekah atau sedekah, infak gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membiasakan diri kita, membiasakan supaya nanti setelah kalian sukses, kalian kaya, mencapai nisab, itu sudah merasa terbiasa, sudah merasa tidak terbebani, betul nggak? Ya. Karena kan pastilah kita mendapatkan uang hasil capek, hasil keringat, jerih payah, kemudian harus diberikan sebagian kepada orang lain. Kalau tidak terbiasa itu akan merasa berat. Ya. Jelas pertanyaannya? Kemudian masih ada yang mau bertanya, silakan. Oke. Bagaimana cara menghitung kesannya zakat profesi? Oke, cara menghitung zakat profesi. Oke, begini ya. Misalkan penghasilannya besar apa? Misalnya ada seorang YouTuber atau konten kreator ya. Konten kreator. Misalnya dia mempunyai penghasilan dalam 1 bulan itu misalnya ya 900 juta misalnya ya. Mungkin nggak seorang konten kreator mencapai penghasilan dalam 1 bulan 900 juta? Mungkin ya, apalagi kalau konten kreator yang andal ya, artis-artis itu kan. Caranya begini, cara hitungnya ya. Ini adalah penghasilan kotornya dalam 1 bulan ya, 1 bulan. Kemudian seorang konten kreator ini dia juga mempunyai pengeluaran rutin tiap bulan. Misalnya untuk gaji kameramennya, untuk krunya, ya, untuk gaji karyawan. Kemudian misalnya dia juga punya cicilan mobil, dia juga punya cicilan rumah, ya, dan sebagainya. Misalkan untuk kebutuhan rutin tiap bulannya itu dia mengeluarkan uang sebesar misalnya 400 juta, ya, 400 juta pengeluaran bulanan, ya, ini pengeluaran bulanannya. Pengeluaran per bulan. Nah berarti zakat profesi yang harus dia bayar itu adalah penghasilan kotor dikurangi penghasilan bulanan. Ini berapa sisanya? Dikurangi ini. Berapa? 500 juta. RP 500 juta. Ini adalah penghasilan bersih seorang konten kreator dalam 1 bulan. Nah, sekarang kita cari dulu nisabnya. Nisab daripada zakat profesi itu adalah setara emas 85 gram. Ya. 1 gram emas itu berapa sekarang harganya? Sekitar 1 juta ya. Tuh. Berarti nisab berapa? 85 gram dikali 1 juta berarti berapa? 85 juta. Ini mencapai nisab nggak? Capai ya? Nah berarti kalau penghasilannya 500 juta per bulan itu sudah termasuk nisab, karena nisab itu adalah batas minimalnya 85 gram emas. Ya. Nah, dari 500 juta inilah yang harus dia bayar sebesar 2,5%. Berapa coba hasilnya, silakan hitung. 500 juta dikali 2,5%. Berapa? Berapa? 12 juta 500 ribu.
Inilah besaran yang harus dia keluarkan dalam setiap bulan untuk zakat profesi yang bertujuan untuk mensucikan hartanya, ya. Kemudian apalagi membantu fakir miskin dan sebagainya, ya. Kemudian supaya tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Kan karena di masyarakat itu contoh gini ya, ada orang kaya yang pelit, gak pernah zakat. Kita beliau lewat aja kan kita pasti bilang, orang kaya pelit, gitu. Awas gua colong lu sendalnya di malam, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang kayanya baik hati, dia suka mengeluarkan zakat, ketemu dengan orang biasa itu disegani. Ya. Paham ya? Nah, oke, cara hitungnya jangan salah seperti ini ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu sekarang silakan dikerjakan. Ini adalah latihan soal. Kerjakan ya. Setelah dikerjakan, nanti kita bahas sama-sama. Siapa yang ke depan nanti? Mau kerjakan? Sudah beres tugasnya? Silakan yang sudah beres. Bisa jelaskan di depan supaya temannya tahu, yang belum selesai itu tahu. Silakan. Depan. Apa saja yang dimaksud dengan zakat profesi? Zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan hasil dari sebuah pekerjaan atau profesi. Berapa nisab zakat profesi? Nisab zakat profesi setara dengan emas, yaitu 85 gram. Mengapa zakat profesi itu penting dalam Islam? Karena untuk menyucikan harta benda, untuk membantu orang yang tidak mampu, supaya tidak kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, berarti hari ini kita selesai ya pembahasan materinya. Tolong nanti di rumah dipelajari lagi, dipahami lagi, jangan sampai lupa ya. Sekarang kita beres-beres, kita bergegas ya. Sekali lagi saya tekankan, sekali lagi saya tanya, paham ya materi yang barusan kita bahas, paham ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja.